cultura do futebol brasileiro. Então a gente consegue aí aliar essas questões e aproveitar a experiência que a gente já tem em Pré-Grécia, né? Kabar mengejutkan. Komentar dari pelatih Timnas Brasil U17, Dudu Patetucci, tentang Timnas Indonesia U17 yang disebutnya sebagai raksasa yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Kamu nggak salah dengar. Bukan sembarang pujian ini datang langsung dari pelatih salah satu negara sepak bola terbaik dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana penampilan Garuda Muda bisa mengundang kekaguman dari sang maestro Brasil? Yuk kita bahas selengkapnya dan pastikan kalian tonton sampai akhir. Wow, Coach Nova Arianto yang mengaku senang dengan perkembangan anak asuhnya selama Piala Kemerdekaan 2025, tapi yang bikin haru Coach Nova juga menyoroti dukungan luar biasa dari masyarakat Medan yang disebutnya sebagai sesuatu yang mengejutkan dan sangat menginspirasi. Yuk kita bahas bagaimana perkembangan Garuda Muda dan betapa besarnya arti dukungan fans buat mereka. Mantap! Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi umumkan bahwa Timnas U17 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan alias TC ke Bulgaria dan Dubai. Bukan cuma itu, mereka juga akan ikut turnamen mini sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini bukan persiapan main-main, teman-teman. Yuk kita bahas lengkapnya mulai dari hasil Piala Kemerdekaan, rencana besar Coach Nova Arianto, hingga harapan untuk para pemain diaspora. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan. Komentar dari pelatih Timnas Brasil U17, Dudu Patetucci, tentang Timnas Indonesia U17 yang disebutnya sebagai raksasa yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Kamu nggak salah dengar. Bukan sembarang pujian ini datang langsung dari pelatih salah satu negara sepak bola terbaik dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana penampilan Garuda Muda bisa mengundang kekaguman dari sang maestro Brasil? Yuk kita bahas selengkapnya dan pastikan kalian tonton sampai akhir. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Indonesia jadi ajang pemanasan menjelang Piala Dunia U17. Pertandingan terakhir grup mempertemukan Indonesia dengan Mali. Meskipun kalah tipis 2-1, permainan anak-anak asuh Coach Nova Arianto bikin banyak mata dunia terbelalak. Bukan cuma dari fans sepak bola Asia, tapi juga dari pelatih Timnas Brasil sendiri. Dari pertandingan itu terlihat jelas bagaimana Indonesia bermain dengan penuh semangat, disiplin, dan keberanian luar biasa. Permainan dari kaki ke kaki, transisi cepat, hingga tekanan tinggi saat kehilangan bola semuanya menunjukkan kemajuan luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan, komentar dari pelatih Brasil setelah pertandingan itu jadi buah bibir. Usai pertandingan, Dudu Patetucci, pelatih Timnas Brasil U17, menggelar konferensi pers. Dalam sesi itulah, ia memberikan pujian yang jarang kita dengar dari pelatih sekelas Brasil. Saya sangat terkesan dengan bagaimana Indonesia bermain. Mereka tidak hanya bermain dengan disiplin taktik yang tinggi, tetapi juga menunjukkan mental baja. Ini bukan tim kecil, ini adalah raksasa yang baru bangkit dari tidurnya. Wow, sebuah pengakuan besar. Kata raksasa yang baru bangkit bukan main-main. Apalagi keluar dari mulut pelatih negara yang sudah 5 kali juara dunia di level senior. Dan punya sejarah panjang dalam pembinaan usia muda. Dudu juga memuji strategi Coach Nova, bagaimana Indonesia mampu menahan gempuran Mali dan bahkan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Buat pelatih sekelas dia, itu bukan cuma penampilan, kebetulan itu tanda bahwa Indonesia sedang menuju arah yang benar. Tapi nggak semua komentar Dudu bernada pujian. Ia juga mengkritik keras cara bermain Mali U17 yang dianggap terlalu kasar. Menurut Dudu, permainan Mali hari ini sangat tidak bisa diterima.
Terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak tackle keras yang menurut saya lebih cocok untuk pertandingan tarkam, bukan turnamen internasional. Gaya bermain kasar itu juga berdampak ke ritme permainan Indonesia. Beberapa pemain Indonesia terlihat frustrasi dan bahkan hampir cedera karena tackle-tackle brutal dari pemain Mali. Dudu juga menyayangkan keputusan wasit yang dianggap terlalu lunak. Sepak bola usia muda harus mengedepankan pembinaan dan sportivitas. Jika kekerasan dibiarkan seperti ini, maka akan merusak mental dan masa depan para pemain muda kita, katanya. Komentar ini tentu menunjukkan bahwa pelatih Brasil benar-benar memperhatikan kualitas pertandingan, bukan hanya hasil. Kita semua tahu dulu timnas Indonesia U17 mungkin belum terlalu diperhitungkan di level dunia. Tapi sekarang itu mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia melakukan banyak perubahan besar. Dari sisi pembinaan usia muda, kualitas pelatih lokal seperti Coach Nova Arianto, hingga dukungan PSSI yang semakin fokus pada pengembangan jangka panjang. Terlihat jelas dari cara bermain Indonesia, tidak panik saat ditekan, mampu menjaga bentuk pertahanan, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, kompak dan punya visi bermain. Dan yang paling penting, mereka punya mental. Ketika banyak tim muda-muda goyah saat tertinggal, Indonesia tetap tenang, tetap disiplin, dan bahkan sempat mengancam gawang Mali di menit-menit akhir. Yang lebih menarik lagi, Indonesia akan bertemu Brasil di fase grup Piala Dunia U17 2025 nanti. Ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Bayangkan saja Brasil dengan gaya sambanya yang menyerang dan penuh teknik melawan Indonesia yang kini terkenal taktis dan disiplin. Dudu sendiri bilang kami akan bertemu Indonesia lagi di Piala Dunia, dan saya bisa katakan itu akan menjadi laga yang berat bagi kami. Mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Komentar ini jelas menunjukkan respek tinggi dari lawan yang akan kita hadapi. Dan buat Indonesia ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa kita di hadapan dunia. Coach Nova Arianto juga memberikan pernyataan penting usai laga. Kami kehilangan pertandingan, tapi kami menang secara mental. Ini adalah bagian dari proses. Kami tidak takut siapapun di Piala Dunia nanti, katanya dengan penuh keyakinan. Timnas Indonesia U17 sekarang bukan lagi tim pelengkap. Mereka adalah pesaing serius. Dan dengan semangat juang, strategi matang, serta dukungan dari federasi dan rakyat Indonesia, bukan tidak mungkin kita akan melihat Garuda Muda terbang tinggi di Qatar nanti. Jadi Sobat Garuda, komentar dari pelatih Brasil ini bukan cuma sekadar pujian, ini sinyal bahwa Indonesia sedang naik kelas. Kita bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama di panggung dunia sepak bola usia muda. Gimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia U17 bisa mengejutkan dunia di Piala Dunia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Wow, Coach Nova Arianto yang mengaku senang dengan perkembangan anak asuhnya selama Piala Kemerdekaan 2025, tapi yang bikin haru Coach Nova juga menyoroti dukungan luar biasa dari masyarakat Medan yang disebutnya sebagai sesuatu yang mengejutkan dan sangat menginspirasi. Yuk kita bahas bagaimana perkembangan Garuda Muda dan betapa besarnya arti dukungan fans buat mereka. Piala Kemerdekaan 2025 jadi ajang penting buat timnas U17 Indonesia. Turnamen yang digelar di Qatar ini bukan cuma sekadar turnamen uji coba, tapi jadi ajang pemanasan jelang Piala Dunia U17 2025 yang akan dihelat pada bulan November. Di tengah lawan-lawan berat seperti Brasil, Indonesia justru tampil mengejutkan. Meski akhirnya hanya keluar sebagai runner-up, performa tim ini bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma hasil yang jadi sorotan, tapi cara bermain tim ini. Disiplin, percaya diri, dan penuh determinasi. Nova Arianto bilang sendiri, saya pribadi sangat senang dengan perkembangan pemain sejauh ini. Pernyataan itu diunggah langsung lewat akun Instagram pribadinya.
Coach Nova tahu betul membentuk tim tangguh nggak bisa instan. Semuanya butuh proses panjang dari training camp intensif, uji coba berkualitas, hingga evaluasi mendalam. Dalam beberapa bulan terakhir, Garuda Muda menjalani pemusatan latihan dengan disiplin tinggi. Mereka dilatih bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi juga mental bertanding. Nova menyebut dengan uji coba seperti ini, pemain akan terus berproses dan bisa belajar dari setiap situasi di lapangan. Dan itu memang terlihat nyata. Para pemain mulai terbiasa menghadapi tekanan. Mereka belajar bagaimana merespons gol kebobolan, bagaimana bangkit saat tertinggal, dan bagaimana menjaga fokus saat unggul. Semua momen itu membentuk karakter tim. Meskipun puas dengan performa tim, Nova tetap menekankan pentingnya evaluasi. Turnamen ini bukan akhir, melainkan awal dari persiapan panjang menuju panggung dunia. Uji coba ini menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan komposisi pemain untuk tampil di Piala Dunia. Artinya, belum semua pemain otomatis lolos. Masih ada proses seleksi. Siapa yang tampil konsisten, siapa yang cocok dengan sistem, dan siapa yang punya mentalitas juara itu yang akan dipertimbangkan. Coach Nova juga ingin memperkuat kedalaman skuad. Dia bilang tim pelatih akan terus mencari kombinasi terbaik agar Indonesia bisa tampil optimal di setiap lini. Ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan yang sedang dijalani oleh Garuda Asia. Di tengah kerja keras itu semua, Nova tidak lupa memberikan apresiasi besar kepada timnya. Terima kasih pemain dan staf sudah bekerja sangat keras di training camp dan uji coba kali ini. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Coach Nova benar-benar tersentuh, dukungan luar biasa dari masyarakat Medan dan Sumatera secara umum. Bayangkan timnas U17 yang sedang dalam masa pengembangan justru disambut dengan antusiasme luar biasa saat berkunjung dan berlatih di Medan. Tribun penuh, lagu-lagu penyemangat berkumandang, bahkan saat latihan pun banyak fans datang untuk memberi dukungan langsung. Pastinya kami sangat surprise dengan dukungan untuk tim nasional U17 selama di Medan. Dukungan seperti inilah yang jadi bahan bakar semangat para pemain muda. Mereka merasa dihargai. Banyak orang meremehkan peran supporter dalam proses pembinaan. Tapi buat Coach Nova, dukungan supporter bisa jadi pembeda. Ketika pemain muda merasakan langsung cinta dari rakyatnya, itu akan menumbuhkan rasa bangga dan rasa tanggung jawab untuk tampil maksimal. Supporter adalah bagian dari tim. Mereka bukan hanya penonton, tapi juga motivator, penyemangat, bahkan pelindung mental para pemain muda. Dukungan di Medan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia peduli pada masa depan sepak bola kita, dan itulah yang bikin Nova Arianto begitu kagum. Setelah Piala Kemerdekaan, tim akan istirahat sejenak sebelum masuk ke fase persiapan akhir menuju Piala Dunia. Nova dan tim pelatih akan menyusun program lanjutan yang mencakup latihan taktik, peningkatan fisik, dan beberapa uji coba tambahan. Evaluasi akan terus dilakukan. Beberapa pemain mungkin akan dipanggil lagi, beberapa mungkin diganti. Semua demi menciptakan tim terbaik. Targetnya jelas, bukan sekadar tampil, tapi bersaing di Piala Dunia U17. Jadi teman-teman, perkembangan timnas U17 Indonesia bukan sekadar kabar baik, ini adalah harapan. Nova Arianto dan tim pelatih sudah membawa semangat baru dalam pembinaan pemain muda. Dan satu hal yang gak kalah penting, dukungan dari masyarakat seperti yang ditunjukkan di Medan akan terus menjadi nyala semangat Garuda Muda. Kita semua punya peran. Kita semua bisa jadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas U17 kita bisa melangkah jauh di Piala Dunia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Garuda Muda. Mantap! Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi umumkan bahwa timnas U17 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan alias TC ke Bulgaria dan Dubai.
Bukan cuma itu, mereka juga akan ikut turnamen mini sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini bukan persiapan main-main, teman-teman. Yuk kita bahas lengkapnya mulai dari hasil Piala Kemerdekaan, rencana besar Coach Nova Arianto, hingga harapan untuk para pemain diaspora. Timnas U17 Indonesia baru saja menuntaskan kiprahnya di Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Sumatera Utara. Turnamen ini jadi panggung uji coba penting menjelang Piala Dunia. Di grup yang cukup berat, Indonesia berhasil finish sebagai runner-up. Imbang 2-2 lawan Tajikistan, menang meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan, dan kalah tipis 1-2 dari Mali di laga pamungkas. Meskipun gagal juara, banyak pihak termasuk pelatih lawan seperti Dudu Patetucci dari Brasil memuji permainan disiplin dan semangat juang para pemain muda kita. Tapi ini baru permulaan. Setelah turnamen selesai, giliran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Dalam pernyataannya, beliau resmi mengumumkan agenda besar Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia 2025. Tim U17 akan mulai berangkat ke Bulgaria, ujar Erick. Lalu sebelum ke Piala Dunia, mereka akan beruji coba lagi di sebuah turnamen di Dubai. Jadi, rangkaian persiapan Garuda Muda akan seperti ini: TC ke Bulgaria 1-14 September 2025. 3 kali uji coba di sana. Dilanjutkan dengan turnamen mini di Dubai. Baru kemudian terbang ke Qatar untuk Piala Dunia. Ini adalah rangkaian yang sangat matang dan menunjukkan komitmen serius PSSI dalam membina generasi masa depan sepak bola Indonesia. Nova Arianto, sang pelatih kepala, mengonfirmasi bahwa TC di Bulgaria akan digelar dari tanggal 1 hingga 14 September 2025. Pastinya promosi degradasi pemain akan terus berjalan, kata Nova. Di sana ada 3 kali uji coba. Artinya, ini bukan sekadar latihan, ini adalah tahap penyaringan akhir. Pemain yang mampu tampil konsisten di Bulgaria punya peluang besar untuk masuk skuad utama ke Piala Dunia. Lebih dari itu, Nova juga ingin melihat kemampuan tim saat menghadapi gaya bermain Eropa yang jelas berbeda dengan lawan-lawan Asia selama ini. Salah satu hal menarik dari pernyataan Coach Nova adalah harapannya agar pemain-pemain diaspora bisa bergabung saat TC di Eropa dan Dubai. Saya harapkan pemain-pemain diaspora yang tidak bisa hadir di Piala Kemerdekaan dapat datang. Ada Lukas, ada Nicholas, Mike, semoga semua bisa datang. Bayangkan potensi luar biasa yang bisa terjadi kalau talenta lokal dan diaspora bersatu. Dengan kombinasi pemain lokal yang sudah paham sistem Nova, ditambah dengan kekuatan teknis dan pengalaman dari pemain diaspora, Indonesia bisa punya tim yang lebih solid dan lengkap. Nova juga menambahkan bahwa mereka masih membuka opsi untuk pemain baru demi menambah kedalaman skuad. Setelah TC di Eropa selesai, agenda dilanjutkan dengan turnamen mini di Dubai. Ini akan jadi simulasi nyata sebelum Piala Dunia. Dubai jadi pilihan yang sangat strategis. Iklimnya mirip dengan Qatar, kondisi lapangan top, dan lawan-lawan yang biasanya datang dari Asia Barat atau Afrika Utara. Saya rasa persiapannya sangat matang, ujar Erick Thohir. Kita lihat nanti hasilnya di Qatar. Turnamen ini juga kemungkinan jadi momen pengumuman skuad final. Siapa yang bertahan, siapa yang tereliminasi, dan siapa yang mencuri perhatian, semuanya akan diputuskan di sini. Dengan waktu 2,5 bulan tersisa, Garuda Muda masih punya banyak ruang untuk berkembang. Tapi dari cara PSSI mempersiapkan, kita bisa melihat keseriusan luar biasa TC internasional, uji coba level tinggi, kombinasi pemain lokal dan diaspora, pendekatan taktis jangka panjang. Semua ini memberi harapan besar bahwa Timnas U17 Indonesia tidak hanya datang sebagai peserta, tapi sebagai tim yang bisa bersaing. Kuncinya tinggal satu, konsistensi dan semangat juang. Jadi teman-teman, ini saatnya kita semua optimis. Langkah demi langkah, Timnas U17 Indonesia sedang dibentuk menjadi kekuatan baru. Dengan dukungan penuh dari PSSI, kerja keras Coach Nova, dan semangat para pemain muda, bukan mustahil kita bisa membuat kejutan di Piala Dunia nanti. Sekarang giliran kalian, apa harapan kalian untuk Timnas U17 di Piala Dunia nanti? Siapa pemain yang kalian harap bisa masuk skuad final? Tulis di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru tentang persiapan Garuda Muda menuju Qatar 2025. Wow, baru saja Indonesia mengguncang Asia dengan kemenangan bersejarah atas Uzbekistan. Namun, perjuangan belum selesai. Tantangan sesungguhnya kini menanti di depan mata dan tantangan itu bernama Mali. Sebuah tim dengan sejarah, kekuatan, dan reputasi mengerikan di level junior. Dan pelatih Nova Arianto tahu betul pertandingan ini bukan sekadar pertandingan biasa. Simak fakta lengkapnya. Sebelum kita bahas Mali, mari kita ingat kembali kemenangan luar biasa Garuda Asia. Di Piala Kemerdekaan 2025, Indonesia berhasil mengalahkan Uzbekistan 2-0. Sebuah kemenangan yang mencengangkan karena Uzbekistan adalah juara Asia. Gol-gol dari Dimas Adi dan Al-Ghazani membuat stadion di Medan bergemuruh. Namun euforia itu tak berlangsung lama karena ujian sebenarnya baru saja dimulai. Mali bukan lawan sembarangan. Negara asal Afrika Barat ini memiliki sejarah panjang dalam turnamen kelompok usia. Di Piala Dunia U17 2023, mereka menembus hingga babak semifinal dan memperebutkan tempat ketiga. Artinya mereka bukan hanya kuat di Asia atau Afrika, tapi mereka telah membuktikan diri di panggung dunia. Nova Arianto menyebut Mali sebagai tim yang hebat dan berkualitas di semua lini. Bukan basa-basi. Dalam 2 laga terakhir di Piala Kemerdekaan, Mali melumat Uzbekistan dengan skor mencolok 5-1 dan mengalahkan Tajikistan 4-2. Lini depan mereka tajam, fisik mereka kuat, dan permainan mereka cepat. Lawan seperti inilah yang akan menguji segalanya, taktik, fisik, dan mental. Tim Mali dikenal dengan permainan direct football, serangan langsung, cepat, dan agresif. Mereka jarang menyentuh bola lama. Ketika menguasai bola, tujuan mereka hanya satu, maju dan cetak gol. Lini depan mereka diisi pemain-pemain dengan kecepatan tinggi, serta postur besar yang sangat menyulitkan pertahanan. Inilah yang disadari Nova Arianto. Dalam wawancaranya, ia mengatakan kita lihat 2 kali pertandingan Mali menang. Mereka punya kualitas dari skill, postur, dan gaya bermain. Maka yang diperlukan Garuda Muda bukan hanya strategi, tapi mental baja untuk tetap tenang, fokus, dan berani. Nova menyampaikan pesan penting kepada seluruh pemainnya. Saya minta pemain saya jangan pernah takut. Punya mental yang kuat. Karena ini seperti final. Disinilah letak tantangannya. Postur Mali memang besar, skill mereka tinggi, tapi Nova percaya mental adalah penentu utama. Tak peduli siapa yang lebih besar. Tak peduli siapa yang lebih cepat. Yang penting siapa yang lebih siap bertempur sampai akhir. Dan itulah yang diminta Nova dari anak-anak asuhnya. Nova tak tinggal diam. Ia bersama tim pelatih terus menganalisis permainan Mali, mempelajari pola serangan mereka, dan menyiapkan formasi alternatif. Di setiap sesi latihan, fokus utama adalah organisasi pertahanan, peralihan cepat dari bertahan ke menyerang, disiplin dalam menjaga zona, dan yang paling penting, komunikasi antar lini. Nova tahu ini bukan pertandingan biasa. Laga ini akan jadi penentu. Apakah Indonesia siap bersaing di level dunia atau belum? Saya sudah sampaikan ini seperti final. Kita harus habis-habisan, ucapnya. Piala Kemerdekaan bukan hanya soal gengsi atau selebrasi 17N. Turnamen ini adalah batu loncatan penting menuju Piala Dunia U17 2025. Maka setiap kemenangan, setiap kekalahan, dan setiap momen di lapangan adalah pelajaran. Dan menghadapi Mali ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Saya yakin kalau mental kuat, kita bisa kasih yang terbaik, tutup Nova. Dan itu bukan sekadar motivasi, itu adalah keyakinan. Untuk Garuda Muda, kalian sudah membuat bangsa ini bangga. Tapi jalan kalian belum selesai. Di depan sana, Mali menanti. Sebuah ujian berat, tapi bukan tak mungkin dikalahkan. Percayalah, bukan nama besar yang memenangkan pertandingan, tapi hati yang berani dan kaki yang tak pernah menyerah. Lawan boleh lebih kuat, tapi mental kita jauh lebih kokoh. Yuk, tunjukkan dukunganmu untuk Timnas U17 Indonesia. Klik like kalau kamu percaya Garuda Muda bisa taklukkan Mali. Tulis di komentar, mental baja Garuda Muda. Dan jangan lupa subscribe untuk terus ikuti perjuangan luar biasa mereka menuju Piala Dunia U17 2025.
Sah, striker muda dari FC Utrecht, Miliano Jonathans, resmi menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dan ini bukan rumor lagi Psi sendiri yang konfirmasi langsung, lengkap dengan dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Bagaimana prosesnya? Simak semuanya hingga selesai. Nama Miliano Jonathans mungkin masih terdengar baru bagi sebagian pecinta sepak bola tanah air. Tapi buat para penggemar yang mengikuti pergerakan talenta diaspora, nama ini sudah cukup lama masuk radar dan kini mimpi untuk melihatnya berseragam Garuda semakin dekat jadi kenyataan. Pemain keturunan Indonesia asal Depok ini sedang menjalani proses naturalisasi resmi agar bisa membela timnas Indonesia di ajang paling bergengsi, kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans adalah penyerang sayap berusia 21 tahun yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie Belanda FC Utrecht. Musim sebelumnya, ia tampil gemilang bersama Vitesse Arnhem, mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 38 pertandingan. Catatan ini membuatnya jadi salah satu pemain muda paling menjanjikan yang bermain di Eropa dan memiliki darah Indonesia. Ia dikenal punya kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menembak yang tajam dari sisi kiri. Bisa main sebagai winger, second striker, bahkan false nine. Tipe pemain modern yang cocok dengan gaya main Kluivert. Meski lahir dan besar di Belanda, Miliano Jonathans punya darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal inilah yang membuat proses naturalisasinya lebih cepat karena ia memiliki ikatan keturunan langsung. Sudah lama PSSI membidiknya dan kini proses itu resmi dijalankan. Miliano bukan sekadar pemain hebat, tapi juga punya kebanggaan membawa nama Indonesia di level internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara dan mengumumkan bahwa dokumen naturalisasi Miliano telah diserahkan secara resmi kepada Menpora. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo. Dalam kesempatan ini PSSI menyerahkan dokumen proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 4. Proses selanjutnya akan dibawa ke DPR RI untuk mendapat persetujuan. Jika lancar, Oktober nanti Miliano bisa langsung memperkuat Garuda. Timnas Indonesia butuh tambahan daya gedor. Apalagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kita akan menghadapi lawan berat Arab Saudi dan Irak. Dan saat ini striker andalan Indonesia, Ole Romenyi, mengalami cedera dan diragukan bisa tampil. Sinilah peran Miliano sangat penting. Ia bisa jadi pembeda di lini depan. Gaya mainnya agresif, cepat, dan berani duel satu lawan satu cocok untuk melawan pertahanan tim Asia Barat yang terkenal disiplin dan kuat. Di grup B, timnas Indonesia harus melawan Arab Saudi dan Irak, dua tim yang punya sejarah panjang di Piala Dunia dan peringkat FIFA yang jauh di atas Indonesia. Untuk lolos ke putaran selanjutnya, kita harus finish minimal di posisi 2 besar. Maka kehadiran pemain seperti Miliano dengan jam terbang tinggi di Eropa bisa menambah amunisi berharga untuk menantang dominasi tim raksasa Asia. Kabar baiknya pemerintah mendukung penuh proses naturalisasi ini. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah strategis demi kemajuan timnas Indonesia. Ini jadi sinyal kuat kita tak main-main. Indonesia serius ingin menembus Piala Dunia 2026. Dan tentu saja semua ini tak akan lengkap tanpa dukungan penuh dari supporter Garuda di seluruh penjuru negeri. Jika proses berjalan lancar, Miliano Jonathans akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di bulan Oktober nanti. Bayangkan Garuda muda diperkuat oleh darah muda diaspora Eropa. Ditambah pengalaman Kluivert dan pemain-pemain muda lokal yang kini berkembang pesat. Ini bukan hanya masa depan, tapi harapan yang mulai tampak nyata. Dari Depok ke Belanda dan kini bersiap mengenakan merah putih. Miliano Jonathans adalah bukti bahwa darah Indonesia tidak mengenal batas benua. Dan jika semua elemen bangsa bersatu, maka mimpi ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi, tapi kenyataan yang sedang kita kejar bersama. Kalau kamu bangga Miliano Jonathans akan bela timnas Indonesia, klik like dan SHARE video ini ke teman-temanmu. Tulis di komentar, selamat datang Miliano. Dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar timnas dan perjalanan kita menuju Piala Dunia 2026.